Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumin wafa. Alhamdulillah, akhwati, sahabat Evarana TV dimanapun Anda berada, segala puja dan puji syukur marilah kita senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dimanapun kita berada. Salawat bertakaikan salam, marilah kita panjatkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya sebagaimana dalam sabdanya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ikhwatul kiram, sahabat Evarana TV dimanapun Anda berada. Kita pada kajian ini akan membahas tentang keutamaan-keutamaan Al-Qur'an, atau dalam artian lain, fadilah Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh hari telah mengatakan kepada kita. Beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ikhwati fillah, seandainya kita mentadabburi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, Rasulullah mengatakan sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Sebaik-baik kamu bukan yang mempelajari hal-hal yang lain kecuali apa? Al-Qur'an. Dan seraya mengajarkannya. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man aradallahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan fakihkan atau Allah akan tafakuhkan dirinya kepada agama atau ilmu-ilmu agama. Maka Al-Qur'an di sini adalah salah satu daripada ilmu agama. Salah satu daripada pedoman kita yang hendaklah kita tadabburi. Maka salah satu keutamaan dari mempelajari Al-Quran adalah sebagaimana sabda Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur." Mereka yang membaca Al-Quran dan menegakkan salat dan menginfakkan sebagian hartanya, baik dalam keadaan diam-diam maupun dalam keadaan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan perbendaharaan atau perniagaan yang tidak ada kerugian di dalamnya. Lantas keutamaan pertama inilah yang penting, yang harus kita dapatkan, yaitu apa? Perniagaan atau hasil daripada jual beli kita yang tidak ada kerugian di sana. Jual beli apa yang tidak ada rugi? Kecuali selain daripada kita membaca Al-Quran. Maka itulah keutamaan yang pertama. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang lain mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lamin harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca Al-Quran ini, satu huruf daripada ayat-ayat Allah, falahu bihi hasanah, maka baginya adalah satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan pahala-pahala Allah Subhanahu wa taala. Bi asyri amsalihha, dengan 10 kali lipat. Tidak aku katakan, kata Rasulullah, alif lam mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Lantas pahala apa? Ganjaran apa yang lebih besar daripada ini? Yaitu suatu kebaikan, satu huruf diganjar dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan diganjar dengan kebaikan-kebaikan yang lain.
Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Akan kita lanjutkan kajian kita setelah pesan berikut. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan membaca Al-Qur'an yaitu dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syak falahu ajran." Orang yang mahir atau pandai membaca Al-Quran kelak akan dibangkitkan bersama para malaikat dan orang-orang soleh. Walladhi yaqra'ul Quran, dan mereka yang membaca Al-Quran sambil terbata-bata ketika ia membaca Al-Quran, maka baginya 2 pahala sekaligus. Pahala apakah itu? Yaitu pahala ketika dia membaca Al-Quran dan pahala ketika dia terbata-bata membaca Al-Quran tersebut. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Sungguh Rasulullah SAW telah mengkisahkan kepada kita, telah banyak bersabda kepada kita tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran tadi, yang mana ketika kita terbata-bata membaca Al-Quran, itu pun diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana mereka yang pandai? Bagaimana mereka yang lancar membaca Al-Quran? Maka baginya pahala yang berlipat-lipat. Kelak akan dibangkitkan bersama mereka para malaikat dan orang-orang soleh. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Mengapa kita harus mengetahui keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran tersebut? Sehingga timbul motivasi bagi kita untuk membacanya. Yatluna kitab Allah ana al-laili wa atrafan nahar, baik di malam dan siang hari. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan kitabun la raiba fih, merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka bagi kita selaku umat Islam, selaku mukmin yang beriman, hendaklah kita mempercayain, hendaklah kita ulangin kalimat-kalimat Allah dalam Al-Quran, sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana untuk mentadabburi, bagaimana untuk menghadirkan rasa atau keinginan kita dalam membaca Al-Quran, yaitu dengan mengetahui maknanya. Ketika kita mengetahui makna suatu ayat, ketika kita tahu atau paham dari apa yang kita baca, tentu hal itu akan memberikan asar, memberikan bekas di hati kita. Tidak cukup kita membaca saja, namun dengan mentadabburi, dengan mengamalkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha." Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ini, ataukah hati mereka telah terkunci, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita selaku umat muslim, bagi kita selaku umat mukmin, hendaklah kita mentadabburi, tidak sekedar membaca saja, sehingga yang namanya bacaan kita itu memberikan dampak yang positif bagi kita. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Sungguh ketika kita mentadabburi Al-Quran tersebut, kita akan merasakan hal-hal positif di keseharian kita, di hari-hari kita, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Al-Quran tersebut. Tidak sekedar ucapan, tidak sekedar bacaan saja. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Di antara keutamaan membaca Al-Quran yang lain adalah Allah mudahkan bagi kita dalam segala aktivitas kita. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran, Allah tenangkan hati kita. Allah berikan ketenangan, Allah turunkan ketenangan di hati kita. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang telah memberikan ketenangan di hati seorang mukmin, kata Allah. Allah memberikan ketenangan di hati seorang hambanya ketika dia mentadabburi Al-Quran tersebut. Kesenangan apa yang hendak kita cari ketika kita tidak mendapatkan ketenangan dalam hidup? Kesenangan apa yang hendak kita cari ketika kita tidak dapat atau kita tidak diarahkan dengan petunjuk daripada Sang Khalik? Maka dengan demikian kita mentadabburi sembari memberikan ketenangan dalam hati kita. Baik ikhwatil kiram, akan kita lanjutkan setelah pesan berikut. Ikhwatul kiram, sahabat Evarane TV, dimanapun Anda berada. Di antara keutamaan Al-Quran yang lain adalah bahwasanya Al-Quran merupakan kitabun anzalnah liyadabbaru. Al-Quran diturunkan merupakan di malam yang berkah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di Lailatul Qadar, di malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di malam yang terbaik, di bulan yang terbaik, dari orang yang terbaik kepada hamba yang terbaik, daripada hamba Allah yang terbaik kepada hamba yang terbaik, maka di sini kita menyadari bahwasanya yang namanya Al-Quran itu merupakan panduan bagi kita selaku umat mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Demi Ar-Rahman, demi Allah yang Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Allah mulakan dengan kalimat Allamal Qur'an. Allah mengajarkan Al-Quran ini sebelum menciptakan manusia sebagai tanda bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panduan bagi kita dengan diturunkannya Al-Quran sebelum diciptakannya manusia. Inilah keutamaan bagi kita. Ketika kita dapatkan, ketika kita diberi panduan, pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini dengan adanya Al-Quran. Lantas, apa yang perlu kita lakukan? Mari kita sama-sama membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ikhwatul kiram, sahabat Evarane TV dimanapun Anda berada, di antara keutamaan yang lain dalam membaca Al-Quran adalah Allah menjadikan mereka sebagai ahlullahi wa khassatuhu. Allah jadikan mereka menjadi keluarga-keluarga Allah di muka bumi ini. Ketika Allah turunkan kitab terbaik, pedoman kepada seorang hamba dan mereka yang mempelajarinya, mereka yang menjadi ahlul Quran, mereka menjadi keluarga Allah di muka bumi ini. Bukan berarti bahwasanya Allah memiliki anak, Allah memiliki istri, bukan. Kenapa? Allah di sini ingin mengagetkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang terdekat Allah. Ahlul Quran. Mereka yang dekat dengan Al-Quran adalah mereka yang senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, pantaslah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka keluarganya di muka bumi ini.
Maukah kita menjadi keluarganya? Maukah kita menjadi orang terdekat dengan Khalik, dengan Sang Pencipta kita? Itulah yang penting bagi kita, yang senantiasa kita tadabburi daripada yang namanya Al-Quran. Ikhwatul kiram, sahabat Evarania TV dimanapun Anda berada, sangat banyak keutamaan-keutamaan lain. Di antara keutamaan membaca Al-Quran, di antara keutamaan-keutamaan menjadi ahlul Quran. Namun hanya sebagian yang ingin kita sampaikan di sini, karena tidak cukup untuk mengatakan, untuk mengutarakan, karena yang besar, saking besarnya keutamaan tersebut dan saking banyaknya. Maka bagi kita selaku umatnya, hendaklah kita memulai langkah kita dengan Al-Quran. Hendaklah kita awali hari-hari kita dengan Al-Quran, dengan mengucapkan, dengan membaca satu ayat, satu surat. Kita hadapi, kita laluin hari-hari ini dengan hikmat. Kita laluin hari-hari ini dengan nikmat. Kita laluin hari-hari ini dengan ketenangan, dengan membaca Al-Quran. Ikhwatul kiram, apa yang patut kita lakukan setelah ini? Mari kita buka Al-Quran kita. Kita baca per huruf, kita baca per halaman. Karena itulah tuntunan kita yang kelak menjadikan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ahlullahi wa khassatuhu, keluarga Allah di muka bumi ini. Demikian kajian kita akhirin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina min ahlika wa khasatuk fi dunya ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmata wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ja'al Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.